Shalom. Berapa orang di tempat ini yang kagum akan Tuhan Yesus kita? Boleh sampaikan tangan sama-sama. Saya sungguh kagum sama Tuhan, kagum sama Abba Love, kagum sama semua anak-anak Tuhan yang ada di sini. Mungkin kalau saya nggak di sini, karakter saya nggak terbentuk, dan saya mungkin jadi bagian orang yang menjadi musuh Tuhan di luar sana. Terima kasih sekali lagi Pak Edi, Pak Lukas, semua tim, teman-teman yang saya dulu singer selama sekali di sini. Saya nggak tahu lagu ini dikasih ke saya, tapi lagu ini liriknya hidup sekali. Semoga lagu ini memberkati kita semuanya, membuat kita tambah kagum, tambah cinta sama Tuhan, dan tiada yang lain yang lebih besar daripada Tuhan kita. Aku kagum padamu Tuhan. Tuhan, ini aku sangat terkagum kepadamu. Walau habis jiwa ragaku, ku kan selalu memujimu. Tuhan, ku kagum padamu. Tuhan, ini aku sangat terkagum kepadamu. Walau habis jiwa ragaku, ku kan selalu memujimu. Tuhan, ku kagum padamu. Tiada pernah berhenti kasih setiamu Tuhan, selalu baru bagiku setiap pagi. Tak terhitung kasihmu di setiap langkahku, selamanya ku kan memujimu. Tuhan, ku kagum padamu. Tiada pernah berhenti kasih setiamu Tuhan, selalu baru bagiku setiap pagi. Tak terhitung kasihmu di setiap langkahku, selamanya ku kan memujimu. Tuhan, ku kagum padamu. Tuhan, ini aku. Lebih keras suara saudara. Sangat terkagum kepadamu Tuhan. Memujimu Tuhan, ku kagum padamu. Oh, tiada pernah berhenti kasih setiamu Tuhan, selalu berubah
memberkati semuanya. God bless. Shalom. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah hari ini kita bersyukur? Menyadari bahwa kita hidup sampai detik ini hanya oleh kemurahan Tuhan. Yes. Amin. Amin. Kita semua di tempat ini, kita bisa melayani bersama-sama hanya oleh kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita semua bisa beraktivitas sampai hari ini di tengah-tengah situasi yang luar biasa ini.
semuanya hanya karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bersyukur. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, naikkan syukurmu. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari kita yang percaya sama-sama katakan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
mencucurkan air mata, pasti pulang dengan membawa sorak-sorai. Amin. Jangan menyerah saudara, tetap menabur kebenaran, tetap menabur kasih. Amin. Segala sesuatu indah pada waktunya. Akan tiba waktunya kita menuai di dalam Tuhan. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Sama-sama katakan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti mari bersorak-sorai. Hey, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Mari sekali lagi katakan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Kau memulihkan keadaan kami Tuhan. kita seperti orang yang Kami percaya padamu. mulut kita penuh Kami mau yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Hey, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Saudara katakan dengan iman. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Mari bersorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Hey, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Mari bersorak-sorai. Haleluya. 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 Amin. Waktu-waktu yang luar biasa ini, setiap hari dalam hidup kita, mari kita gunakan untuk bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari bangkitkan iman kita di dalam nama Yesus. Yesuslah perisai hidup kita. Amin. Yes, Lord.
Hiduplah dalam kekuatan Tuhan. Hiduplah dalam kemurahan Tuhan. Hiduplah dalam anugerah Tuhan. Sebab di luar Dia kita tak bisa berbuat apapun. Hanya di dalam Dia ada kemenangan. Hiduplah terus dalam kasih karunia-Nya. Nikmati hadirat-Nya setiap hari. Jangan bersama Kami sudah sering menikmati kebaikan, kemurahan, kebaikan-Mu. Kami tahu rasanya di luar Engkau Tuhan. Kami tidak mau lagi Tuhan. Kami mau tetap ada di dalam Engkau Tuhan. Kami mau terus ada di dalam Engkau. Hanya oleh anugerah-Mu, kasih karunia kami dimampukan Tuhan. Setiap kita yang percaya, setiap kita yang berharap, setiap kita yang beriman kepada Tuhan, jadilah sesuai iman kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, shalom, jemaat yang Tuhan kasihi. Saudara tetap semangat, amin. Ya saudara, minggu lalu kita belajar tentang bahwa kalau saudara kita mengenal Allah sebagai Bapa kita, maka kita nggak perlu takut. Kenapa saudaraku? Karena Bapa kita pasti akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita secara holistik. Ya, di dalam doa Bapa kami, maka dikatakan Bapa akan menyediakan buat kita kebutuhan jasmani kita, kebutuhan jiwani kita, kebutuhan rohani kita, komplit, holistik. Kenapa saudara? Karena Dia Bapa kita. Ya, Bapa di surga itu saudaraku adalah sumber kehidupan kita. Kata Bapa di dalam perjanjian lama saudara bisa mempunyai arti sumber. Dialah sumber kehidupan kita saudara. Ya, di dalam sumber kita saudara sudah ada semua kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan. Ya, misalnya kalau saya berkata saudaraku, ya ini ada sumber listriknya, tinggal kita colok ya HP ini pasti kita dapat listriknya. Kenapa? Karena dia sumber. Di dalam sumber sudah ada listriknya. Ya, dia sumbernya. Demikian saudaraku, di dalam sumber hidup kita, di dalam Bapa sudah ada semua kebutuhan yang kita perlukan. Ya, Dia sangat ingin memberkati kita, saudaraku. Ya, memberikan kepada kita keperluan-keperluan kita. Ya. Nah, kuncinya apa, saudara? Kuncinya seberapa jauh kita mengenal Allah sebagai Bapa kita. Nah, satu ayat hari ini saudara saya mau bacakan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-14. Ini adalah suratan yang dituliskan buat saudaraku orang-orang Kristen anak-anak, orang Kristen muda, dan orang Kristen bapak. Nah, kita bahas yang buat anak. Di dalam ayat yang ke-14, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Ya, jadi buat orang yang baru lahir baru bertumbuh dalam Tuhan,
Tuhan udah beri dia jaminan, saudara, dia pasti akan mengenal Bapa terus-menerus. Bukan hanya sekali waktu dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi dia akan terus mengenal Bapa. Makin mengenal, makin lama makin mengenal. Saudara, kata mengenal di sini bukan sekedar tahu. Kamu tahu Bapa itu baik, tahu. Tapi pernah nggak kamu mengalaminya? Enggak. Nah, mengenal di sini bukan sekedar tahu dengan pengetahuan kita. Ya, bukan hanya pengetahuan otak. Ya, misalnya saudara, di sini saudara-saudara pasti banyak yang mengenal saya. Dalam pengertian tahu siapa saya. Ya, siapa Bapak itu? Oh, dia penatuannya Jemaat Abalef Industri. Oh ya, tahu saya. Ya kan? Nama istrinya kan Ibu Ros ya. Oh, kemudian saya tahu dia tinggalnya di mana misalnya. Nah, saudara, tapi ada orang yang lebih tahu saya lebih daripada orang lain. Ya, misalnya, oh saya tahu Pak Edi itu sukanya dia makanan ini, dia nggak sukanya makanan ini. Ya, saya tahu dia. Ya, dia itu hobinya apa? Saya tahu. Ya, lebih banyak dia tahu saya daripada orang lain, saudara. Karena dia mungkin bergaul sama saya udah lebih lama. Tapi di antara semua yang tahu di sini, saudara, ya, yang paling mengenal saya, paling tahu saya adalah saudaraku, istri saya. Nah, kenapa saudaraku? Karena dia punya hubungan spesial dengan saya. Hubungan pernikahan. Lewat pernikahan kita jadi nyatu. Kemudian saudaraku, dia mengenal saya tentunya lebih dalam dari semua orang. Dia mengenal saya luar dalam. Dia mengenal saya bukan hanya pengetahuan otak. Dia dan saya punya hubungan saling intim satu dengan yang lain. Kita punya pengalaman. Hubungannya bukan cuma pengetahuan otak, punya pengalaman dekat seorang akan yang lain. Nah, demikianlah kita dengan Bapa harus dekat, saudaraku. Ya, kita punya pengalaman. Kita, saudaraku, bisa merasakan kasihnya Bapa. Ya, saudaraku. Dan Bapa juga, saudaraku, mengenal kita. Ya, kita sama-sama saling mengenal. Ini luar biasa, saudaraku. Hubungan yang dalam. Nah, itu yang Tuhan mau kita terus bangun dalam hidup kita. Kalau kita makin mengenal Bapa, saudara, maka kita pasti nggak akan khawatir lagi, saudara, bahwa Bapa kita tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Kita tidak khawatir lagi, kita rileks. Kita, saudaraku, percaya kepada Dia. Dan bukan hanya percaya, kita mempercayakan diri ya kepada Dia, khususnya di masa sukar seperti ini, saudara. Oh, banyak orang, saudaraku, hari-hari ini ya, kalau ditanya, kamu percaya nggak sih Bapak mengasihi? Kamu percaya? Kamu percaya nggak Bapak itu menjawab ya kebutuhan-kebutuhan yang kamu perlukan? Percaya. Tapi kamu khawatir nggak? Iya, saya masih khawatir. Dia percaya tapi nggak mempercayakan diri. Beda loh, saudara. Hanya sekedar percaya dengan mempercayakan diri. Nah, saya kasih contoh, saudara. Ya, ada sebuah peristiwa, ya, saudaraku, ini ya peristiwa yang diceritakan di mana ada orang ya yang menarik kabel ya dari ujung Amerika ke ujung Kanada ya di lembah di mana, saudaraku, di situ ada air terjun Niagara Falls, ya, air terjun Niagara. Nah, saudara, dia ini bekas pemain sirkus. Jadi dia pasang tarik tambang itu, saudara, dari ujung Amerika ya sampai ke ujung Kanada, saudara, di lembah itu, saudara, di mana Niagara Falls berada. Dan dia melakukan pertunjukan sirkus di mana dia jalan di atas tambang, saudaraku, dan dari Amerika dia berjalan menuju Kanada, saudara.
Banyak yang nonton, saudaraku. Dan begitu menegangkan. Karena kalau dia jatuh bagaimana, saudara? Dia bisa meninggal. Ya, dan begitu seram ya penglihatan itu sampai orang semua diam. Ya, waktu dia berjalan pelan-pelan akhirnya dia sampai ke Kanada. Wah, tepuk tangan semua orang, saudaraku bilang, wih, luar biasa, luar biasa. Dia bilang begini, saudara, kalian percaya nggak? Saya bisa balik lagi menyeberang ke Amerika. Ya, kali ini, ya, saudara lihat itu anginnya lebih keras. Tapi saya akan bisa lewat hari ini, ya, dari Kanada sampai balik lagi ke USA. Percaya? Percaya, semua bilang percaya orang itu, saudara. Oke, kalau kamu percaya, saya akan bikin pertunjukan yang beda kali ini. Saya akan mendudukkan seseorang di punggung saya. Dan saya akan bawa dia dari Kanada menuju Amerika. Ya, percaya, bisa, percaya. Benar, saya bisa. Dan orang itu juga selamat, percaya. Oke, kalau gitu kamu. Dia tunjuk satu pria. Kamu sini. Duduk di punggung saya akan bawa kamu dari sini ke Amerika. Percaya? Langsung orangnya, oh enggak Pak. Sorry Pak. Oh sorry. Saya enggak siap. Tadi bilang percaya. Wah ya saya enggak berani Pak. Terus orang lain ditanya semua, saudaraku. Enggak ada yang berani. Tapi tadi bilang percaya. Tapi nggak bisa mempercayakan dirinya, saudara. Nah, tiba-tiba satu anak, kira-kira umur 13-14 atau 15 tahun, dia maju ke depan, saudara. Dia bilang, saya berani duduk di punggung pria ini dan dibawa nyebrang lagi ya ke Amerika. Wah, semua orang bilang, waduh nak, kamu frustrasi ya, pengen mati ya, kamu kok berani sekali sih? Ya udah, saudara, anak ini lompat dan dia duduk di atas, saudaraku, punggung orang ini, saudara, dan orang ini pegang kakinya. Kemudian saudaraku mulai berjalan di atas tambang itu, ya, balik ke Amerika. Di tengah jalan, saudara, tambangnya mulai goyang karena angin mulai kencang bertiup. Tapi mereka berdua, saudara, bisa melewati badai ini. Ya, mereka lewat, saudara, lewat makin dekat, akhirnya nyampe ke seberang, kembali ke Amerika. Wih, tepuk tangan, saudaraku, hebat sekali. Wow, anak muda, apa rahasianya? Ya, kamu berani, bukan hanya percaya, kamu berani mempercayakan diri kamu sama bapak kamu. Apa rahasianya, nak? Ya, anak ini dengan enteng menjawab, tentu saya berani. Kenapa? Karena pemain sirkus ini bapak saya. Kami udah sering latihan. Ya, kami sering latihan. Ya, makanya saya berani mempercayakan diri saya kepada dia. Kenapa? Karena saya kenal dia. Saya kenal bapak saya. Nah, saudara, demikianlah. Kalau orang kenal bapaknya di surga, saudara, wah, dia bukan cuma percaya, tapi dia bisa mempercayakan dirinya. Nah, apakah saudara masih khawatir hidupnya? Masih bingung, saudara? Apakah saudara bisa mempercayakan diri kepada Bapa di surga? Saudara tahukah, saudara? Bapa di surga itu begitu mengasihi saudara. Ya, dia begitu peduli dengan saudara. Dia begitu ingin memberkati saudara, ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan saudara. Ya, apakah saudara mempercayakan diri? Ada satu cerita lagi, saudara. Ya, jadi misalnya saudara ditemukan sakit penyakit yang sangat-sangat parah. Ini cuman ilustrasi. Sakit ini nggak bisa lagi ada obatnya, saudara. Karena nggak ada dokter di mana-mana di Indonesia yang bisa menyembuhkan saudara. Tiba-tiba, saudaraku, saudara dapat kabar, ya, ada seorang dokter di Amerika, ini contoh aja ya, dia bisa menyembuhkan saudara, ya, kalau saudara dioperasi.
Tapi operasinya begitu mahal. Operasinya 500 miliar rupiah. Baru saudara bisa disembuhkan kalau dilakukan operasi ini. Nah, saudara nggak punya uangnya 500 miliar. Ya, apa yang terjadi saudara? Ya, maka saudara pasti tinggal nunggu ya akan meninggal. Karena nggak ada obatnya, saudara, kecuali dioperasi dengan biaya 500 miliar. Nah sekarang, saya punya uangnya 500 miliar, saudara. Saya punya uangnya. Dan saya tawarin saudara, ya, saya bersedia, ya, membiayai kamu, ya, supaya kamu bisa operasi, sembuh. Saya punya uangnya 500 miliar. Tapi syaratnya, kamu tidak boleh mencari ya dana dari orang lain. Kamu hanya boleh percaya kepada saya. Ya, mempercayakan diri kamu kepada saya. Ya, kalau saya tahu kamu cari dana dari yang lain, saya akan hentikan bantuan saya. Itu syaratnya. Kamu harus sepenuhnya 100% bergantung sama saya. Kalau kamu saya tahu bergantung sama yang lain, saya hentikan dananya. Nah, saya mau tanya saudara, ya, supaya saudara bisa sembuh, ya, dan saudara bisa dapat dana dari saya. Apa dasarnya yang membuat saudara ya bisa mempercayakan diri kepada saya? Ya, apa dasarnya saudara? Dasarnya cuma satu. Seberapa jauh saudara mengenal saya, betul? Ya itu aja. Seberapa besar saudara mengenal saya? Seberapa jauh? Ya. Apakah saudara benar-benar mengenal saya? Pertama, saudara mesti tahu betul-betul saya punya uangnya. 500 miliar itu. Saudara harus tahu betul. Kedua, saudara harus percaya ya, saya ya mau memberikan 500 miliar itu saudara. Saya mau. Bukan hanya saya mau saudara. Ya, apa motif saya melakukannya? Apakah ada unsur politik, ada unsur-unsur lain, atau karena saya murni mengasihi saudara? Ya, nah saudara mesti tahu ini. Nah, ketika saudara tahu ini, mengenal saya dengan dalam, saudara pasti berani mempercayakan diri kepada saya dan saudara tidak cari dana dari sumber yang lain. Saudara paham, saudara? Demikianlah pengenalan kita akan Bapa. Kalau saudara nggak mengenal dia dalam, ya saudara nggak tahu Bapa punya, ya, punya sumbernya memberikan saudara berkat yang saudara perlukan. Ya. Kedua, saudara nggak tahu dia mau nggak ya. Banyak orang tahu, oh Tuhan mampu, tapi dia belum tentu mau. Kalau model saya dia nggak mau pasti. Ya, nah ada orang saudaraku, ya, nggak kenal kasihnya Tuhan. Betapa dalamnya kasih Tuhan buat kita, saudara. Maka kalau dia nggak kenal, saudara, ya, dia nggak bisa mempercayakan diri kepada Allah Bapa. Nah ini penting, saudara, kita terus tiap hari mengenal Bapak kita, saudara. Ya, nah satu hari, saudara, saya punya pengalaman, saudara. Ya, saya menyampaikan pesan, ya, mengenal Allah sebagai Bapa ini di sebuah retreat. Nah ini retreat, saudara, ada orang yang udah lahir baru, ada yang belum. Ya, tiba-tiba waktu saya sampaikan kebenaran itu, saudara, ada seorang ibu, saudara, dia nangis terus. Nggak berhenti-berhentinya waktu saya berkhotbah ini, saudara. Dia nangis. Bahkan acaranya udah selesai, saudara. Semua orang sedang ngantri makan siang. Dia masih duduk di ruangan itu sambil menangis. Nah kemudian ada seorang pembimbing rohani, saudara, yang dalam retreat itu jadi ketua regunya. Datangin dia, Bu, kenapa ibu menangis? Dia bilang, waktu Pak Edi khotbah itu, saya diingatkan 8 tahun yang lalu saya kehilangan anak saya.
Terus dia cerita sama pembimbingnya ini. Satu hari waktu saya dengan anak saya umur 4 tahun jalan-jalan di satu tempat. Ya, kami jalan-jalan, itu tempat keramaian. Tiba-tiba anak saya melepaskan pegangan tangannya dari saya. Dan itu ramai sekali. Kemudian saya cari mana anak saya. Anak saya hilang. 4 tahun. Dia sambil nangis cerita. Saya lapor ke polisi. Saya kasih lihat gambarnya. Nggak pernah ketemu anak saya. Saya cari dia kemana-mana. Seumur hidup saya waktu itu, sejak itu saya cari dia, nggak pernah ketemu. Jadi waktu Pak Edi khotbah tentang Bapak mengasihi saya nggak tahan lagi, saya nangis ingat anak saya. Tapi tiba-tiba tadi ada suara di hati saya menggerakkan saya. Pergi sekarang, pergi ke Monas. Nah, saya mau tanya Bapak pembimbing, ya, benar nggak ini gerakan suara dari Tuhan? Mereka doa, saudara, mereka menguji, terus mereka bilang begini, ya, Bu, kami pikir ya ini tuntunan Tuhan. Ya Ibu sekarang pulang aja, ya. Nah itu dicari tak, saudara? Dia disuruh pulang sama pembimbingnya. Kemana? Balik ke Jakarta, pergilah ke Monas. Maka dia pergi, saudara. Ya, dia naik bis sendirian. Retreat belum selesai, dia udah pulang, saudara. Sampailah dia di Monas. Dan di situ dia bengong. Monas begitu luas. Ada puluhan ribu orang, saudaraku, di Monas itu. Ya, apa yang terjadi, saudara? Dia bilang, Bapak, di manakah anak saya yang hilang 8 tahun yang lalu itu, Bapak? Tiba-tiba, saudara, ada suara lagi di hatinya. Ikutin pimpinan Tuhan. Dia ikut, saudara. Dia digerakkan, dia jalan aja. Dia ikutin, saudara. Tiba-tiba dia lihat ada pohon di depan dia, saudara. Dia lihat di bawah pohon itu, saudara. Ada seorang anak. Ya, kira-kira 12 tahun anak ini. Kurus kering. Ya, saudaraku, anak ini pakaiannya udah compang-camping, saudaraku. Dia adalah seorang pengemis. Dan waktu dia lihat anak ini, saudara, seorang ibu tidak mungkin melupakan anaknya, saudara. Dia tahu ini anak adalah anak dia yang hilang 8 tahun yang lalu, saudara. Dia teriak, dia panggil, Daniel, Daniel. Anak ini kenal suara itu, saudara. Suara ibunya sendiri, dia lihat ke belakang. Mama, dia bilang, saudaraku, mereka pelukan setelah 8 tahun berpisah, saudaraku. 8 tahun. Ketemu lagi, saudaraku. Oh, betapa ibu ini menangis, saudaraku. Saudaraku, ibu ini bilang, Daniel, kemana engkau? 8 tahun mama cari engkau. Daniel bilang begini, Mama, sejak aku kehilangan mama, aku jadi pengemis, Mama. Tapi aku masih hidup. Aku masih hidup sampai sekarang. Saudara, ini kisah nyata. Bapa di surga begitu concern sama anak-anaknya, saudara. Dia bisa membuat hal-hal yang luar biasa, yang mustahil. Saudaraku, Bapak kita, Bapak yang sangat mengasihi kita. Saudaraku, satu kali saya dengar sebuah kisah. Ya, saudara, ada seorang hamba Tuhan, saudara. Ya, dia satu kali, saudaraku, sedang mengajar di sebuah kota. Nah, sebelum dia terbang dari satu kota ke kota itu, saudara, di atas pesawat, saudara. Ya, dia cuman bilang begini, dia lihat kukunya, saudara. Kukunya itu panjang. Jadi dia berpikir gini, saudara. Bapak, enak juga ya kalau ada gunting kuku, Bapak. Aku bisa gunting kuku. Ya, Bapak, aku perlu gunting kuku. Dia cuma ngomong gitu. Saudara tahu nggak, saudara? Sampai dia di kota itu, dia khotbah.
Selesai khotbah dia harus terbang lagi saudaraku ke kota lain. Nah, apa yang terjadi saudara? Ya, tiba-tiba saudaraku, ya, dia setelah selesai khotbah dia langsung lari saudara ke airport. Ya, kejar pesawat berikutnya, pergi ke kota lain. Tiba-tiba saudaraku, waktu sementara dia ke arah taksi mobil saudaraku, dia dikejar oleh orang keuangan. Ya, di dalam saudaraku gereja itu, kejar dia, Bapak, tunggu Bapak. Loh kenapa? Dia bilang gini saudara, ya, untuk bagian keuangan ini bilang, ini Pak ya, tadi kami ketemu di dalam kantong persembahan, ya, kami bingung kenapa ada yang mempersembahkan gunting kuku. Kemudian ada tulisan kertas bilang gini, ini adalah jawaban doa dari kamu kepada Bapak. Ditaruh gunting kuku itu saudaraku di persembahan dengan kertas itu. Dikasih Bapak ini saudara hamba Tuhan ini. Dia nangis saudaraku. Dia bilang, Bapak, aku cuman meminta sesuatu yang sangat sederhana. Gunting kuku. Engkau perhatikan Bapak. Saudara, bukankah ada ayatnya bilang saudara, jumlah rambut kita aja dihitung sama Bapak kita saudara di surga. Ya, masa kita nggak percaya sama dia saudara? Dia jumlah rambut kita aja dihitung. Dia tahu berapa jumlah rambut kita saudara. Ya, satu aja jatuh katanya tidak diizinkan, kalau Bapak tidak mengizinkannya nggak akan jatuh saudara. Wow, luar biasa. Jadi kalau saudara rambutnya kurang, ya saudara dibully sama teman bilang begini, ini diizinkan Tuhan. Ya, karena Bapak kita coba saudara, sibuk sekali masih sempat hitung rambut kita. Bapak saudara di dunia tahu nggak jumlah rambut saudara? Nggak tahu, ya kan? Nah makanya saudara, ya kita mau bukan cuman percaya kepada Bapak, tapi mempercayakan diri kepada Bapak, saudara. Saudara, begitu banyak orang yang mengalami pengalaman dengan Bapak, saudara. Wow, luar biasa. Mari kita dengar, saudaraku, kesaksian-kesaksian ini yang luar biasa. Nama saya Nia, saya mau berbagi kebaikan Tuhan Yesus buat saya pribadi. Sebelum saya percaya Tuhan Yesus, saya pernah yang namanya mengalami luka dengan papa, di mana papa waktu saya kecil usia 9 sampai 10 tahun papa pernah melecehkan saya. Karena perbuatan papa sama saya membuat saya saat itu bersumpah sama diri saya sendiri, ketika saya besar nanti saya harus lebih kuat daripada laki-laki. Untuk mendapatkan kekuatan itu saya belajar yang namanya ilmu bela diri, ilmu kebatinan, silat, karate, taekwondo, bahkan kakek saya memberikan saya beberapa teman, boleh dibilang jin, untuk melindungi dan menjaga saya. Karena kepercayaan saya yang salah, saya memiliki pikiran yang salah, dan di situ membuat hati saya nggak pernah tenang, yang namanya sama laki-laki. Bahkan ketika saya menikah, karena luka sama papa belum pulih, saya tidak ada yang namanya penundukan diri sebagai seorang istri. Sama suami, hormat atau respect sama suami nggak ada. Dan di situ rumah tangga kami selama 15 tahun kami mengalami kehancuran yang luar biasa. Hari-hari kami penuh dengan konflik dan hubungan kami tidak ada keharmonisan. Komunikasi kami hanya sebagai seorang ibu dan bapak dari anak. Itu komunikasi kami sehari-hari. Dan setelah itu ketika saya melakukan sembahyang malam, di situ saya dibawa ke suatu tempat di mana tempat itu saya nggak pernah lihat. Dan tempat itu sangat indah dan nyaman buat saya. Dan di situ saya dengar suara yang bilang sama saya, ikutilah imanmu karena imanmu bisa menunjukkan kebenaran yang bisa kamu lihat. Karena saya tahu bahwa itu semua orang Kristen dan saya tentang, dan ketika itu saya cerita sama teman saya dan teman saya membawa saya ke SPK, dan dari SPK saya pergi ke CG, dan di CG itu saya mengalami yang namanya lawatan Tuhan, kasihnya Tuhan. Di situ saya
sama Tuhan, dibukakan seperti saya nonton film, dibukakan video rumah tangga kami dari selama 15 tahun sampai saya pergi ke CG itu. Di situ saya kayak nonton film dan jelas sekali, dan di situ Tuhan katakan bahwa saya harus mengampuni suami saya. Dan ketika saya mau mengampuni suami saya dan papa saya, di situ saya mengalami yang namanya kelegaan yang luar biasa yang saya nggak pernah mengalami sebelumnya, dan beban berat saya tuh sekejap saat itu juga hilang ketika saya mengambil keputusan mengampuni sesuai yang Tuhan suruh. Dan setelah dan di situ saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan setelah saya percaya Yesus, di situ saya mengalami yang namanya pemulihan dalam keluarga dan hubungan sama Bapak. Di situ Tuhan pulihkan rumah tangga kami yang hancur selama 15 tahun yang tidak ada keharmonisan. Tuhan beri kami kesatuan hati, kesepakatan, bahkan kami bisa bangun mesbah keluarga setiap hari di dalam Tuhan. Dan di situ hubungan kami dengan Papa juga diperbaikin sama Tuhan. Halo Bapak Ibu Saudara, perkenalkan nama saya Samuel. Dalam kesempatan ini saya mau menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Di tahun 2020, saya dan keluarga mengalami peristiwa yang sangat luar biasa. Dimulai dari istri saya yang meminta cerai dari saya. Itu semua buah dari segala perbuatan perkataan saya yang sangat melukai hatinya. Dan juga menjadikan masalah dalam keluarga besarnya. Oleh semua itu menumpuk sampai menjadikan istri saya begitu kecewa, sakit hati, sampai sangat membenci saya. Peristiwa ini menjadikan kami hampir setiap hari cekcok, dan anak-anak kami menjadi korban. Mereka menjadi stres, tertekan, dan tidak bisa merasakan sukacita damai di tengah keluarga kami. Dan selain itu, keadaan keuangan saya juga sangat luar biasa tertekan. Saya di PHK dari sebelum COVID-19. Saya tidak punya penghasilan, hampir tidak ada penghasilan sampai bulan November. Sampai kemudian di bulan Agustus, Tuhan bawa saya dalam misbah doa pagi dan diteruskan dengan kompak. Di situ saya mulai berjumpa dengan Tuhan secara ilahi. Saya baru mengenal Tuhan, Bapa di surga, Bapa yang sungguh-sungguh mengasihi saya, Bapa yang sangat-sangat peduli buat saya, pembela saya, Bapa yang sungguh-sungguh rindu memberkati saya. Dan di situ saya mulai diajar untuk rekonsiliasi. Saya rekonsiliasi dengan seluruh keluarga besar saya, istri juga terutama, juga dengan saudara-saudara, kakak-kakak saya. Dan setelah itu Tuhan bawa saya, mulai ajar saya, mulai menyingkapkan semua yang tersembunyi dari hati saya, dimurnikan. Dan setelah saya mulai siap, Tuhan mulai mengirimkan berkat-berkat itu bagi saya. Tuhan memberikan bisnis yang baru buat saya, yang sungguh luar biasa, yang tidak pernah saya duga sebelumnya. Selain itu, Tuhan juga memulihkan hubungan saya dengan istri dan anak-anak. Kami sekarang bisa punya kedamaian, sukacita di tengah keluarga kami. Kami bisa merasakan surga di bumi, di keluarga kami. Haleluya, betapa kita dijamah, disentuh oleh kesaksian-kesaksian tadi, saudara. Saudara, Bapak peduli akan kita. Maukah saudara hari ini kita menyerahkan diri kita, makin mengenal Dia sebagai Bapak kita? Ya saudara, hari ini saya mau doakan saudara. Mari kita datang kepada Dia. Berapa banyak saudaraku kita yang di dunia ini, saudara, kita punya pengalaman-pengalaman yang sangat menyakitkan dari Bapak kita secara jasmani. Mungkin saudara pernah dilukai, pernah disakiti, pernah ditinggalkan. Ayah saudara, bapak saudara banyak melakukan hal-hal yang membuat saudara terluka. Sehingga saudara
Banyak di antara saudara tidak punya hubungan yang dekat dengan Bapa di surga karena pengalaman-pengalaman Bapa jasmani saudara. Bolehkah saya mendoakan saudara, ambil keputusan mengampuni saudara. Perbuatan-perbuatan Bapa jasmani saudara yang membuat saudara terluka, yang membuat saudara tidak bisa percaya lagi kepada janji-janji Bapa di surga. Karena saudara sering berpikir Bapa di surga sama seperti Bapa jasmani saudara yang tidak dapat dipercaya, yang berjanji tidak memenuhi janjinya, yang mengecewakan, melukai saudara. Ampunilah Bapa jasmani saudara. Hari ini saya mendoakan saudara, Tuhan sembuhkan kami. Biar kami mengambil keputusan mengampuni Bapa jasmani kami Tuhan. Sekalipun dia melukai kami, menyakiti kami, kami ampuni hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Biar kami semakin dekat mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus. Kami sebentar Tuhan mau bersama-sama menikmati perjamuan yang kudus ini. Tuhan biarlah kami sama-sama boleh menikmati perjamuan ini dengan iman kami. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Saudara-saudara, mari kita siapkan roti dan anggur kita. Ya, saudara, ini bukan sekedar roti biasa. Ya, walaupun secara kimiawi ini adalah roti, saudara. Ya, tetapi saudaraku, ketika kita makan perjamuan ini dengan iman, ya, buat kita yang udah percaya, kita makan ini dengan iman, saudara, maka kita bersekutu dengan tubuh Kristus yang telah diberikan kepada kita 2000 tahun yang lalu. Ya, Kristus hadir dalam saudaraku roti ini, secara rohani dia hadir sehingga kita bersekutu dengan tubuhnya, saudara. Mari sebelum kita makan ini saudara, biarlah kita periksa hati kita, kita menguji diri kita. Apakah kita saudaraku masih menyimpan kepahitan, kebencian terhadap anggota tubuh yang lain? Tuhan ampuni kami Tuhan. Kalau kami dilukai, disakiti, kami mau mengampuni orang yang menyakiti kami itu Tuhan. Kami mau bereskan hati kami. Kami mau membedakan tubuh-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau siapkan hati kami memakan tubuh-Mu ini Tuhan. Roti ini Tuhan dengan iman. Terima kasih Tuhan. Saudara, marilah ya, setiap kita menerima roti ini, kita bersekutu dengan tubuh Kristus, kita mengingat apa yang Dia lakukan buat kita, saudara. Kita memperingati apa yang Dia lakukan buat kita. Mari kita terima dengan iman. Dalam nama Yesus kita makan. Mari kita siapkan anggur kita, saudara. Saudara, anggur ini saudaraku, ketika kita minum dengan iman, kita bersekutu dengan darah Yesus, saudara. Darah yang tertumpah 2000 tahun yang lalu untuk semua dosa-dosa kita. Sehingga sekalipun dosa kita merah seperti kain kirmizi, tapi akan menjadi putih seperti salju. Karena kita percaya pencurahan darah Yesus mengampuni segala dosa kita. Tuhan, terima kasih Tuhan. Oleh karena penumpahan darah-Mu Tuhan, kami boleh dikuduskan, disucikan, diampuni segala dosa kami Tuhan. Kami mau terima Tuhan pengampunan-Mu yang sempurna. Lewat pertumpahan darah-Mu segala dosa kami dihapuskan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus
Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Oleh karena Tuhan kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya telah terjadi pertukaran di kayu salib Tuhan. Kami yang tidak benar menjadi benar Tuhan. Kami yang berdosa, kami Tuhan menjadi kudus karena pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu segala sakit kami disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oleh karena perjamuan ini Tuhan, kami yang lemah dikuatkan. Kami Tuhan boleh mengalami persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Yesus kami terima semua itu Tuhan. Haleluya. Buat saudara yang sudah mendengarkan kebenaran firman hari ini, saudara berkata, Pak Edi, saya ingin tahu lebih dalam. Saya ingin bertumbuh lebih dalam. Saya ingin dilayani. Saya ingin didoakan. Saudara dapat menghubungi ya alamat kontak kami ini dan kami siap melayani saudara. Ya, Tuhan memberkati saudara. Mari kita terima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan perlindungan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, selidikilah hatiku, murnikan dan lembutkan selalu, agar firman-Mu terus tertanam kuat di hidupku. Bapa, selidikilah hatiku, ku rindu diperbarui selalu, biar mataku selalu tertuju pada kebenaran-Mu, pada kebenaran-Mu. Pada kebenaran-Mu Tuhan, pada kebenaran-Mu.